Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 6 SD Kreatif Insan Rabbani. Hari ini kita akan belajar kembali matematika bab bangun ruang. Dan hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat atau ciri-ciri dari prisma dan tabung. Seperti yang kita ketahui, bahwa bangun ruang adalah bangun berbentuk 3 dimensi yang mempunyai ruang atau isi yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, berikut adalah unsur-unsur bangun ruang. Yang pertama adalah sisi, mempunyai sisi, yaitu daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Nah, seperti ini ya, ini adalah contoh dari sisi bangun ruang kubus. Nah, ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Seperti ini ya. Jadi sisi itu adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Kemudian unsur yang kedua yaitu rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Nah, ini adalah contoh dari rusuk bangun kubus. Nah, seperti ini ya. Jadi, garis pertemuan antara sisi-sisinya. Kemudian yang ketiga yaitu titik sudut, yaitu titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada bangun ruang. Nah, ini ya pertemuan antara rusuk-rusuk pada bangun ruang. Ini adalah disebut titik sudut. Jadi, unsur-unsur bangun ruang ada 3, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Ini adalah bagan atau peta konsep yang akan kita pelajari pada bab bangun ruang. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dari prisma dan tabung. Berikut adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi. Segi N ya, atau biasanya persegi, segi 4 seperti itu. Dan sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dan ini adalah contoh dari benda-benda di sekitar kita yang memiliki atau menunjukkan dari bangun ruang prisma. Ini adalah bagian-bagian dari prisma, yaitu terdiri dari, nah ini mempunyai tinggi prisma ya, ini adalah sisi alas bawah, ya alas, dan ini adalah sisi atas. Kemudian ini adalah sisi tegaknya, seperti itu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri prisma. Prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Prisma memiliki rusuk tegak atau rusuk miring. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Nah, ini adalah contoh atau jenis-jenis prisma. Yang pertama ini adalah jenis prisma segitiga, di mana memiliki ciri-ciri banyak sisi tegaknya ada 3. Ini ya, 1, 2, dan sisi depannya ini 3. Kemudian memiliki jumlah sisinya 5. Kita hitung ya, 1, 2, 3 ditambah dengan sisi alas dan sisi atas, jadi 5. Nah, ini adalah ciri-ciri dari masing-masing jenis prisma. Selanjutnya yaitu kita mengarah ke jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma ini adalah bangun datar yang membentuk menjadi sebuah bangun ruang. Nah, ini adalah contoh dari jaring-jaring prisma. Ini prisma segitiga dan ini adalah prisma segi 5. Bisa kita lihat dari alasnya ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah contoh dari jaring-jaring prisma segitiga dan segi 5. Selanjutnya yaitu tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ini adalah contoh dari benda-benda yang berbentuk tabung. Ini adalah bagian-bagian tabung, yaitu memiliki sisi atas dan sisi alas, di mana ini berbentuk lingkaran ya, yang sama besar. Dan memiliki sisi tegak atau disebut selimut tabung. Nah, ini dan selanjutnya adalah kita belajar tentang ciri-ciri tabung. Yang pertama, mempunyai sisi sebanyak 3 buah, yaitu sisi atas, sisi alas, dan selimut tabung. Nah, ini ya.
Kemudian tidak memiliki titik sudut. Bidang atas dan bidang alas berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Nah, ini ya yang tengah-tengah tadi ya. Kemudian jarak bidang atas dan bidang alas disebut tinggi tabung. Nah, ini ya, jarak ini antara sisi alas dan sisi atas itu disebut tinggi tabung. Oke, selanjutnya yaitu adalah jaring-jaring tabung. Nah, ini merupakan jaring-jaring tabung ya. Nah, ini contoh dari jaring-jaring tabung. Itu saja yang bisa disampaikan Ustazah. Selanjutnya adalah penugasan. Silakan ditulis di buku tulis, kemudian nanti dikerjakan dan dikirim di Google Classroom. Hari ini ditunggu Ustazah sampai pukul 11 malam. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jazakumullah khairan katsirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.